Nah, tempat ini menjadi salah satu ikon objek wisata di Pulau Bali. Selain pemandangannya yang bagus dan hawanya adem, ternyata tempat ini dijadikan objek untuk gambar di pecahan uang 50.000. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya. Nah, hari ini aku mau lanjut jalan-jalan lagi di Bali. Ini sudah hari ketiga dan ini adalah hari terakhir aku jalan-jalan di Bali. Nah, ini aku masih dalam perjalanan menuju daerah Bedugul ya guys. Dan ini untuk area sekitar ini sepertinya perbukitan atau gunung ya. Dan untuk menuju ke sana ini jalannya menanjak terus guys. Dan di sini hawanya juga adem ya. Nah, ini masih berhenti sebentar. Ini pas di tanjakan ya guys. Dan info dari tour guide-nya itu di depan masih ada semacam upacara adat keagamaan guys. Nah, kayak gini guys. Jadi ini sepertinya habis upacara ngaben, karena dari bajunya kelihatan untuk warga lokal atau masyarakat sekitar pada pakai baju warna hitam guys. Nah, ini kita lanjut perjalanan menuju ke objek wisatanya. Jadi untuk lokasi wisata ini terletak di pegunungan di daerah Bedugul. Terus ada juga danau di situ. Nanti kita lihat bareng-bareng. Mungkin dari beberapa kalian yang sering ke Bali atau pernah ke Bali mungkin sudah tahu untuk objek wisata ini. Nah, karena ini sudah memasuki jam makan siang, ini kita mau mampir dulu guys di salah satu resto di daerah Bedugul. Ini namanya Resto Taman Sari. Ini kita mau makan siang dulu di sini. Nah, biar nggak terlalu panjang video makan siang, aku skip ya guys. A few moments later. Oke guys, ini kita sudah sampai di lokasi objek wisatanya dan tadi sudah cari parkir yang untuk bis. Dan ini kita sudah mau masuk ke dalam guys. Nah, ini aku sudah masuk ke area Pura Ulun Danubratan Bedugul. Nah, ini kompleks pura ini terletak di tepi barat Danau Bratan di pegunungan dekat Bedugul. Ini tepatnya di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Nah, begitu masuk ke objek wisata ini kita disuguhkan sama taman ya guys. Ini luas banget, kanan kiri ada banyak taman dan juga pepohonan dan bunga-bunga kayak gini guys. Dan kondisi saat ini seperti bisa dilihat ya, ini pengunjung cukup ramai karena ini memang pas musim liburan. Nah, untuk objek wisata ini buka setiap hari ya guys, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam waktu Bali. Terus untuk harga tiket masuk di objek wisata ini untuk hari biasa atau weekdays itu sekitar 40.000, sedangkan untuk weekend itu sekitar 50.000 per orang guys. Nah, ini aku mau lanjut masuk ke dalam guys, mau lihat puranya. Dan di sini karena daerahnya pegunungan jadi hawanya adem ya guys. Nah, ini aku sudah masuk lagi guys ke area puranya. Ini di sini juga kelihatan sangat bersih sekali ya guys. Jadi kalau kalian pas berkunjung ke sini harus menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan ya guys, karena di sini banyak sekali pengunjung baik lokal maupun mancanegara. Terus ini aku lanjut lagi guys, jalan ke arah depan ya. Itu di kanan ada kayak balai atau pendopo. Ini sebelah kiri juga ada bangunan kayak balai juga guys. Terus di depan sana sudah kelihatan kayak ada air atau danau ya guys. Nanti kita lihat bareng-bareng keseruan dan keindahan di dalam sana seperti apa. Nah, ini aku masih jalan di area sekitar sini guys. Di sini juga kelihatan ada banyak pengunjung. Terus untuk cuaca hari ini cukup mendung ya guys. Nah, itu di depan sudah kelihatan guys puranya. Jadi itu adalah Pura Ulun Danubratan. Nah, jadi pura ini memiliki keunikan karena salah satu bagian pura berada di tengah Danau Bratan dan juga memberi pesona daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Nah, pura ini dibangun pada tahun 1633. Pura ini digunakan untuk persembahan dan upacara yang dipersembahkan kepada Dewi Danu, Dewi Air, Danau, dan Sungai Bali. Oke guys, ini aku mau lanjut jalan di sebelah kanan dulu ya, karena tadi yang di area puranya itu cukup ramai dan aku mau lihat dulu sebelah sini karena tadi dari kejauhan ini kelihatan agak sepi guys. Nah, di sini kelihatan ada beberapa pengunjung juga, tapi nggak terlalu ramai kayak yang tadi.
Terus di sebelah kanan itu juga ternyata ada pura lagi guys. Jadi ini memang komplek pura ya, ada beberapa pura gitu di sini. Dan ternyata di sini juga nggak kalah cantik ya untuk spot foto. Ini ada pintu masuk ke puranya guys. Terus di sebelah kiri itu sudah kelihatan danaunya, ini penuh dengan air ya, dan Masya Allah ini pemandangannya cakep banget. Kemudian juga udaranya cukup dingin, semeripit gitu guys, karena ini kelihatan di daerah pegunungan kayak gini ya guys. Oke, ini aku lanjut jalan di sebelah kiri atau mendekati yang pura tadi ya guys. Nah, jadi pura ini dijadikan sebagai gambar di mata uang Indonesia untuk pecahan 50.000 guys. Jadi kalau kalian punya uang 50.000 bisa dicek di bagian belakangnya. Jadi itu gambarnya pura ini guys. Nah, ini sudah nggak terlalu ramai guys. Ini aku mau lihat dari dekat ya. Ini aku udah di depan pintu masuk ke puranya. Tapi di sini juga masih ada beberapa pengunjung, tapi nggak masalah, kita juga harus gantian foto-foto kayak gini guys. Nah, ini semakin sore semakin banyak pengunjung juga, dan udara di sini juga semakin dingin ya guys, karena ini juga cuacanya mendung banget. Ini kayaknya mau hujan juga atau gerimis ya, tapi nggak masalah. Di sini juga masih banyak pengunjung dan rombongan tour juga masih pada di sini. Ini pada mengabadikan momen, berfoto-foto, kemudian juga ada yang ngambil video, karena emang nggak tiap hari kesini ya guys. Jadi emang bener-bener dimanfaatkan untuk waktu pas kita ke lokasi objek wisata seperti ini. Nah, seperti ini guys untuk pemandangan di Pura Ulu Danu Bedugul. Jadi Masya Allah cakep banget ya. Dan ini kombinasi yang sangat bagus banget, antara ada pura, kemudian ada danau atau air, dan di belakangnya itu ada kayak pegunungannya guys. Nah, ini aku lanjut jalan-jalan di sekitar sebelah kanan ya guys. Di sini juga masih kelihatan ada danaunya, terus juga ada puranya, tapi ini di bagian sebelah kanan guys. Dan di sini juga nggak terlalu banyak pengunjung, dan di sini tempatnya lebih luas atau lebar ya guys. A few moments later. Ini aku udah selesai guys. Ini aku mau lanjut jalan menuju ke luar ke arah parkiran bis ya. Tadi sudah menikmati pemandangan di depan pura dan sekitar danau. Terus ini aku lanjut keluar, tapi di sini ternyata juga ada spot bagus ya guys. Di sini ada kayak danau, terus ada perahu atau sampan kayak gitu. Masya Allah cakep banget guys. Loh guys, sudah selesai guys. Nah, jadi kalau kalian mau main ke sini, kalian juga bisa sewa jet ski atau perahu tadi ya guys. Itu nanti bisa muter-muter di tengah danau, dan itu juga nanti ada tarifnya guys. Nah, ini aku lanjut menuju ke area parkiran, dan di sini juga ada beberapa pengunjung juga yang sudah selesai. Terus ini akses menuju keluar itu juga cukup bersih ya. Di sebelah kiri ini ada toko oleh-oleh atau handicraft khas Bali. Kalian nanti bisa beli oleh juga di sini guys. Terus ini sudah kelihatan untuk area parkirnya guys. Nah, terus ternyata di sebelah kanan ini juga ada beberapa toko oleh-oleh ya guys. Jadi kalian kalau mau nyari oleh-oleh di Bali bisa beli di sini aja, dan jangan lupa ditawar guys. Nah, ini aku kasih lihat atau spill kondisi jalan di depan area Pura Bedugul ini ya guys. Di sini juga masih kelihatan rame, dan habis ini kita mau lanjut perjalanan pulang ke Semarang guys. Nah, ini aku sudah masuk ke dalam bisnya guys, dan sekarang sudah sekitar jam 5 sore waktu Bali. Dan ini kita sudah selesai jalan-jalan di Bali guys kemarin, dan hari ini mengunjungi di beberapa tempat wisata. Ada di Tanah Lot, kemudian ada di Desa Penglipuran, ada di Pantai Melasti, kemudian ada di Joger, ada di Cening Bagus, dan lain-lainnya ya guys. Nah, ini kita lanjut jalan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, dan informasi dari tour guide-nya itu untuk perjalanan menuju ke sana sekitar 2 jam lebih guys. A few moments later. Nah guys, ini kita sudah sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Ini sudah sekitar jam 8 malam lebih ya. Dan kondisi sekarang ternyata ini cukup ramai dan padat ya guys, karena ini memang pas musim liburan juga. Jadi memang banyak pengunjung yang mau balik ke Pulau Jawa. Nah, setelah antri kurang lebih 1 jaman guys, ini akhirnya kita masuk ke dermaga, dan ini kita sudah langsung mau masuk ke kapal ferinya. Dan ini juga tadi cukup antri banyak guys, ada truk, bis, sama mobil pribadi juga nggak kalah banyak ya.
Terus ini kita mau nyari parkiran dulu, dan nanti setelah dapat parkir kita mau langsung naik ke atas. Nah nanti kita spill bareng-bareng ya untuk tempatnya atau ruang tunggunya seperti apa. Dan sepertinya ini kapalnya beda dengan pas kita berangkat kemarin ya guys. Nah ini aku sudah naik guys ke kapalnya, dan ini aku mau menuju ke ruang tunggu. Ini bagian dek samping ya, dan kapal ini terlihat lebih baru ya guys daripada kapal pas kita berangkat kemarin. Nah ini aku mau langsung menuju ke ruang tunggunya guys, walaupun di sebelah kiri ini sudah ada beberapa kursi, dan ini kondisi juga masih agak kosong ya, karena banyak pengunjung yang belum pada naik dan masih di parkiran guys. Nah ini aku kasih lihat untuk ruang tunggunya seperti ini guys, cukup luas. Kemudian di sebelah kiri itu juga ada ruangan yang khusus AC. Nah ini aku lanjut jalan-jalan ke area depan kapalnya guys. Jadi di sini bisa dilihat dermaga Pelabuhan Gilimanuk ya. Terus di sebelah kanan itu ada kayak jalan masuk khusus penumpang yang jalan kaki. Jadi bisa lewat situ menuju ke kapal. Nah ini untuk ruang tunggunya guys, jadi para pengunjung sudah mulai naik dan ini sudah mulai ramai ya guys. Terus di depan situ ada kayak kantin guys, jadi bisa beli kopi atau pop mie guys. Nah ini aku spill pemandangan dari dek samping kayak gini guys. Jadi di sini bisa lihat air laut, kemudian juga ada beberapa kapal dan lampu kayak gini ya. Mungkin kalau pas pagi atau siang lebih bagus ya guys pemandangan dari sini. Nah ini aku sudah cari tempat duduk guys. Ini aku milih di bagian depan aja biar bisa lihat lampu kayak gini. Nah ini kita udah jalan guys. Ini kita sudah mulai menjauh dari dermaga Pelabuhan Gilimanuk, dan rasanya sedih banget ya guys meninggalkan Pulau Bali, dan 4 hari di sana rasanya cepet banget. Dan bener kata orang-orang kalau Bali itu penuh dengan kenangan dan akan selalu ngangeni ya guys. Dan semoga saja nanti kalau insya Allah ada rezeki dan waktu lagi bisa liburan lagi di Bali. Nah ini kita sudah keluar guys dari dermaga Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Terus ini kita mau lanjut ke tempat makan malam, karena kita ada rombongan ini belum makan ya guys, karena dari pihak turnya memang menginstruksikan akan makan malam nanti di Ketapang, karena untuk menghindari macet di Pelabuhan Gilimanuk. Dan alhamdulillahnya selama perjalanan kita dimudahkan dan lancar ya guys, semua on schedule. Terus nanti setelah makan malam kita mau lanjut perjalanan menuju ke Semarang guys. 6 hours later. Halo selamat pagi guys, ini kita masih mampir di rest area jalan tol ini di Jombang, dan sekarang pukul jam 5 kurang seperempat ya. Ini kita rencana mau istirahat sebentar di sini sekalian nanti sholat subuh guys. Dan alhamdulillah tadi selama perjalanan bisa istirahat sebentar guys di dalam bis ya, lumayan bisa tidur. Oke guys, tadi kita habis istirahat sebentar ya di rest area di Jombang buat sholat subuh sama beli cemilan atau kopi. Terus ini kita lanjut perjalanan menuju ke Semarang guys, tetap lewat jalan tol ya. Nah ini perjalanan kurang lebih 2 jaman lagi guys. A few moments later. Alhamdulillah guys, ini aku udah sampai dengan selamat di exit tol Ungaran. Sekian video hari ini, tunggu video liburan saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya.